Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Apa kabar anak-anak Ustadz? Ustadz harapkan antum semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam pembelajaran kita. Anak-anak Ustadz kelas 12, saya harapkan antum semua dapat mengikuti pembelajaran ini dengan semangat, fokus, manfaatkan hari-hari antum di masa-masa seperti ini untuk banyak belajar. Dan Ustaz ingatkan kembali kepada antum untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas yang Ustaz berikan. Baiklah anak Ustaz, hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu melanjutkan materi yang pekan lalu, teknik budidaya unggas petelur. Ya anak Ustaz. Baiklah anak Ustaz, sebagai contoh teknik budidaya unggas yang dipelajari budidaya ayam petelur, kegiatan budidaya ayam petelur meliputi yang pertama adalah penyediaan kandang ya anak Ustaz. Ini antum bisa melihat kandang dapat dibuat dari bahan-bahan yang sederhana, yang penting dapat mencegah ternak keluar dan dapat melindungi dari hujan dan panas. Selain itu, kandang juga harus bersih. Kandang yang digunakan dalam budidaya ayam petelur terdiri atas kandang koloni atau kandang postal dan kandang baterai. Mulai dari DOC sampai ayam petelur berumur 6 bulan, ayam dipelihara di kandang koloni. Setelah umur 6 bulan, ayam petelur sudah mulai menghasilkan telur, dan untuk selanjutnya ayam petelur dipindahkan ke kandang baterai. Anak-anak Ustaz masih ingat apa itu DOC? Ya, ini adalah day old chicken, yang ayam berumur 1 hari. Ingat anak-anak Ustaz? Perhatikan di gambar ini anak-anak Ustaz. Ya, tentunya ini adalah sebuah budidaya hewan unggas pertelur ya, ataupun yang bisa diambil dagingnya, yang sudah sangat besar ya anak-anak Ustaz ya. Dapat melihat ini ya, jenis anak ayamnya ya. Kemudian ini udah ayam yang sudah besar ya, dewasa. Perhatikan, kalau kita lihat kandang cukup bersih ya anak-anak Ustaz ya, cukup bersih ya, rapi. Dalam pembudidayaan ini kita juga harus perhatikan ya kebersihan kandang, karena ayam ini kalau tidak dibersihkan, kotorannya akan dapat menimbulkan penyakit ya anak Ustaz. Baiklah anak Ustaz, ini dia penyediaan bibit ayam dapat dibeli pada penyediaan bibit. Risiko ayam petelur dapat dikurangi dengan menggunakan bibit yang sudah agak besar, yaitu bibit ayam darah. Harga ayam darah jauh lebih mahal dibandingkan ayam DOC, namun ayam darah bertelur lebih cepat. Nah, ini anak-anak Ustaz, antum juga harus perhatikan keuntungan dan kerugiannya ketika antum mau memulai membeli bibit ayam ya. Harga bibit ayam DOC memang lebih murah ya, karena dia lebih kecil ya anak-anak Ustaz seperti ini. Tapi ayam darah dia lebih mahal. Tetapi perlu kita perhatikan ya, jika kita membeli ayam yang terlalu kecil, resiko kematiannya akan lebih tinggi ya, karena dia belum begitu kuat. Sementara ayam yang sudah lebih besar, walaupun harganya lebih mahal, tetapi resikonya
resiko matinya lebih rendah. Ya, Nana Ustadz, nah ini perlu antum pertimbangkan jika antum ingin memulai usaha. Ya. Baiklah, kemudian kita masuk ke penyediaan pakan. Pakan ayam siap pakai sudah tersedia di toko-toko pakan, ya. Jadi anak-anak Ustadz silahkan pilih nih. Sudah ada banyak yang menjual. Pakan untuk budidaya ayam petelur biasanya menggunakan pelet atau untuk menghemat biaya pakan, anak-anak Ustadz juga dapat membuat pakan alternatif, ya, dari dedak, jagung, bungkil atau tepung, tulang, dan bahan pangan lainnya yang terdapat di wilayah daerah tinggal kita. Pakan ayam dibagi menjadi dua jenis, yaitu pakan untuk DOC dan pakan untuk fase darah, ya, ayam darah atau fase grower. Nah, ini anak Ustadz pakan, ya. Tentunya kita banyak melihat di toko-toko ternak pakan ayam, ya, sudah menyediakan pakan, ya. Tetapi jika anak-anak Ustadz ingin mengurangi biaya, menghemat biaya pakan, anak-anak Ustadz bisa membuat pakan dengan sendiri, ya, alternatif. Misalnya ada sisa-sisa makanan, ya, bisa antum campurkan, olahkan kembali untuk menjadi pakan ayam. Nah, ini anak-anak Ustadz perhatikan. Antum juga lihat di rumah antum, kira-kira Ustadz di rumah anak ini banyak sekali Ustadz sisa-sisa makanan. Antum bisa cari solusinya untuk membuat usaha dengan sisa makanan itu. Apa yang bisa dimanfaat? Ya, antum bisa membuat sebuah budidaya, misalnya budidaya ternak ikan, ternak ayam, ya anak Ustadz, yang sebenarnya sangat menguntungkan. Apalagi jika pakannya kita sudah tidak perlu membeli lagi, ya, karena banyaknya sisa-sisa makanan yang bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak kita. Berikutnya anak-anak Ustadz adalah pemeliharaan. Ya, kegiatan pemeliharaan unggas petelur terdiri atas pemberian pakan, minum, dan pengendalian hama atau penyakit. Pemberian pakan ayam petelur terdiri atas 3 fase, yaitu fase starter, ya, atau umur 0 sampai 4 minggu. Kemudian fase grower 7 sampai 20 minggu dan fase layer 21 sampai 80 minggu. Pemberian pakan dapat dilakukan 1 kali sehari. Di bawah ini salah satu contoh kandungan nutrisi ayam, ya, pakan ayam petelur siap pakai untuk berbagai umur ayam petelur. Nah, ini penting anak-anak Ustadz juga kita memperhatikan, ya, nutrisi yang terkandung pada makanan ayam. Kalau kita mengharapkan memang anak-anak Ustadz pakan yang berasal dari sisa-sisa, ya, sisa-sisa makanan kita, sisa-sisa ya dari sisa-sisa dari bahan makanan di rumah, itu mungkin saja nutrisi pada ayam tidak begitu mencukupi, ya anak Ustadz, ya. Kalau kita cuma memelihara sekedar saja, bukan untuk dijual kembali, mungkin bisa saja. Tetapi kalau kita ingin, ya, mendapatkan hasil yang lebih maksimal, kita penting memperhatikan kandungan nutrisi pada pakan ayam kita, ya anak Ustadz. Ini berikut ini, ya, ya, ini ada bentuk dan waktu pemberian pakan siap pakai sesuai umur unggas, ya, ini, ya, ini ada pakannya, ya. Makanya kalau kita perhatikan anak-anak Ustadz, ayam-ayam yang di peternakan yang memang khusus budidaya, ya, yang kita melihat sangat cepat sekali pertumbuhannya, ya, karena salah satu penyebabnya adalah nutrisi makanan yang mencukupi pada hewan-hewannya. Ya, ini ada pre-starter, ya, komplit butiran atau kode pakannya PS21, ya, mungkin antum bisa nanti lihat di toko-toko pakan, ya.
Waktu pemakaian 1-4 minggu. Jadi ketika sudah lebih dari 4 minggu, antum mengganti lagi jenis pakannya, pakan starter ya, yaitu butiran komplit ya, S21 umur 4-8 minggu. Kemudian masuk masa growernya, antum ganti lagi pakannya S22 ya. Kemudian ini sampai umur 16 minggu. Pre-layer komplit butiran PSL1 ini 16-20 minggu ya. Kemudian layer ya, ini ada yang lebih dari 2 minggu ya, ganti lagi. Setelah itu GT1, kemudian ini juga diganti setelahnya 8-20 minggu KS2. Nanti antum bisa lihat kalau memang antum ingin menseriusi usaha ya. Kemudian ini ada lagi ya, sampai lebih dari 20 minggu ya. Salah satu komposisi nutrisi ayam petelur dari pakan yang disiap pakai ini ya. Ini udah ada kandungannya anak-anak Ustadz ya. Jadi memang tentunya ini sudah ya diteliti ya, bahwa berapa jumlah protein, lemak ya yang dibutuhkan oleh ayam-ayam ya. Nah, ini anak Ustadz, sebenarnya kalau kita sudah memahami ini, kita sangat membantu kita ya anak Ustadz untuk bisa ya mengaplikasikannya ya. Nah, ini Ananda dapat membuat sendiri pakan yang dibutuhkan unggas yang dipelihara. Namun untuk peternak pemula ya, kalau kita ingin baru memulai, lebih dianjurkan untuk makan siap pakai yang dapat dibeli di toko pakan agar tidak berakhir dengan kerugian. Dengan pengalaman yang Ananda dapatkan, Ananda akan mampu meramu sendiri pakan untuk unggas peliharaan. Begitu anak-anak Ustaz. Seperti yang dikatakan tadi di awal, bahwa sebenarnya anak-anak Ustaz, biaya tertinggi dalam pembudidayaan ini adalah biaya pakan. Tetapi di sini dijelaskan bahwa ketika antum baru mau memulai, disarankan untuk membeli pakan atau formula yang sudah siap pakai yang ada di toko-toko pakan ya. Tetapi seiring nanti waktu antum sudah begitu memahami, sudah mulai bisa, antum boleh dengan cara meramu ya, meramu sendiri jenis pakannya ya, untuk ya dapat biaya yang lebih murah dalam pakan ternak-ternak antum. Ini kemudian panen ya anak-anak Ustadz. Hasil panen dari ayam petelur adalah telur ayamnya tentunya anak-anak Ustadz ya. Telur dipanen 3 kali dalam sehari agar kerusakan telur yang disebabkan oleh virus dapat terhindar. Pengambilan pertama pada pagi hari antara pukul 10 sampai 11, pengambilan kedua pukul 13 sampai 14, dan pengambilan yang terakhir, yang ketiga, sambil mengecek seluruh kandang dilakukan pada pukul 15 sampai 16. Hasil tambahan yang dapat dinikmati dari hasil budidaya ayam petelur adalah ayam petelur yang sudah habis masa bertelurnya dapat dijadikan ya, dapat dijadikan ayam petelur dan kotoran ayam yang dapat dijual untuk dijadikan. Perhatikan anak usaha. Jadi ada satu lagi ya yang dapat dihasilkan dari kotoran ayam ya. Ternyata kotoran ayam ini dapat dijual anak-anak Ustaz. Kotoran ayam dapat dijual dan dijadikan pupuk organik ya. Ternyata kotoran ayam ini bisa menjadi pupuk dan laku dijual. Selain ayamnya, telurnya, kotorannya pun dia dapat menghasilkan uang. Ini anak-anak Ustaz, pasca panen
Ya, kegiatan pasca panen budidaya unggas petelur meliputi penyortiran dan pembersihan telur yang telah dikumpulkan langsung disortir berdasarkan ukuran dan bentuknya, yaitu telur normal. Nah, ini perhatikan anak Ustadz, ini sekarang ya bentuk-bentuk berbagai macam bentuk kemasan ya. Kita lihat nih. Nah, ini ada kemasan-kemasan. Dulu pernah juga kita ya membuat sebuah tugas ya, kemasan. Ada yang buat kemasan telur ya, ini ada yang dari plastik ya, ada dari anyaman rotan, ada dari styrofoam ya. Telur normal adalah telur yang oval, bersih dan kulitnya mulus serta beratnya 57,6 gram dengan volume besar 63 cc. Telur yang abnormal misalnya telur kecil atau terlalu besar, kulitnya retak atau tidak rata, dan bentuknya lonjong. Selanjutnya, telur dibersihkan dari kotoran dan litter yang menempel dengan cara dicuci atau diamplas pelan-pelan. Kemudian telah siap untuk dikemas dan dipasarkan. Telur dapat dijual langsung ke pedagang ya, besar ataupun dikemas terlebih dahulu sebelum dipasarkan. Anda juga bisa berkreativitas untuk mendesain kemasan telur sehingga menjadi lebih menarik dan dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada telur curahan. Nah, ini penting anak-anak Ustadz ya. Penting bagi kita untuk bisa ya membuat sebuah kemasan lebih menarik agar apa yang kita ingin jual itu bisa menjadi harganya lebih tinggi. Kita suka melihat nih ya, pada jenis barang yang sama harganya bisa berbeda karena bentuk kemasannya ya anak-anak Ustadz ya, ataupun dari nama juga bisa anak-anak Ustadz ya. Antum bisa lihat nih ya, kalau namanya ya menarik akan dapat dijual dengan harga yang lebih mahal ya. Ya, ini penting kita pahami ya. Kalau antum pergi ke warung ya, misalnya antum beli teh manis dingin ya, dengan kemasan kantong plastik, tentunya harganya lebih murah dengan teh manis dengan wadah cup plastik ya anak Ustaz. Belum lagi kalau antum rubah namanya. Kalau antum beli teh manis dingin harganya 5.000 ya. Kalau antum ganti namanya iced tea, nah, harganya bisa menjadi 10.000. Nah, itu artinya apa? Dari nama kita bisa merubah harganya. Perhatikan anak-anak Ustaz, ya ini sanitasi kandang dan pemeliharaan kandang. Kegiatan sanitasi dan pemeliharaan kandang diperlukan. Ya, perlunya anak-anak Ustaz ya. Jangan kita berpikirnya mau panennya saja, tapi kita nggak mau berusaha untuk pemeliharaan kandang terutamanya. Salah satu tujuan untuk menjaga kesehatan dan keamanan ayam yang dipeliharanya. Biasanya dilakukan setelah panen selesai. Bangunan kandang perlu dipelihara secara baik dengan cara dibersihkan secara teratur. Apabila ada bagian kandang rusak, maka harus segera diganti atau diperbaiki. Dengan demikian, daya guna kandang bisa maksimal tanpa mengurangi persyaratan kandang bagi ternak yang dipelihara. Menjaga kebersihan kandang dan lingkungan sekitar kandang atau disebut dengan sanitasi pada area peternakan merupakan usaha pencegahan terhadap penyakit yang paling murah dan mudah. Ini anak-anak Ustaz.
Jangan kita bermalas-malas ketika sudah habis panen kemudian antum wah nggak perhatikan kandang udah panen ya. Karena ini dikatakan bahwa merupakan usaha kita dalam mencegah penyakit yang paling murah dan mudah. Itu dengan menjaga kebersihan kandang ataupun di sekitar kandang. Ya Nana Ustaz. Ini ada sebuah tugas Nana Ustaz. Ini Ustaz mau anak-anak Ustaz perhatikan ini, anak Ustaz Ananda ya. Tadi kita sudah jelaskan bagaimana cara budidaya hewan unggas. Ustaz mau antum membuat sebuah rencana nih, rencana wirausaha di dalam bidang budidaya ayam telur ya anak Ustaz. Walaupun kita nggak praktekkan, tapi antum bisa buat rancangan-rancangan rencananya ya. Ya, jadi perencanaan ini antum bisa memulai dengan analisis biaya, ya kan? Bisa antum kira-kirain antum mau ini Ustaz 1000 ekor. Nah, karena halaman ana luas. Ana enggak Ustaz, ana mau rencananya buat 20 ekor aja dulu Ustaz, ya. Itu antum buat rencangannya. Nah, ini hal-hal yang perlu direncanakan sebelum memulai usaha anak Ustaz, ya. Nanti antum akan buat rancangan antum sendiri ya. Menentukan jenis ternak yang akan dibudidayakan ya, itu bisa nih ya, ternak ayam petelur, ayam pedaging, atau burung puyuh juga bisa anak-anak Ustadz ya. Puyuh kan juga ada telurnya juga nih ya, ada juga yang diambil dagingnya nih, burung puyuh anak-anak Ustadz bisa. Semacam itik bisa juga, bebek ya, pilih sesuai dengan apa yang antum sukai ya. Setelah jenis unggas yang diproduksi, yang produk budidaya laku di pasaran atau produk yang kompetitornya lebih sedikit, nah ini yang perlu antum cari, kira-kira yang kompetitornya lebih sedikit ya. Kemudian menentukan lokasi kandang ya, antum bisa saat anda punya di belakang rumah anda, bisa antum boleh ya. Berdasarkan pelajaran sebelumnya, anak-anak Ustadz dapat memilih lokasi kandang yang yang jauh dari keramaian anak Ustadz ya, namun memiliki jalur transportasi. Kalau Ustadz rasa mengenai transportasi di daerah kita itu jalur transportasi sudah tidak ada masalah anak Ustadz ya. Yang menjadi masalah jauh dari keramaian, antum boleh pilih. Kemudian menentukan skala usaha yang akan dibuat. Guna mengurangi risiko, wirausaha dapat dimulai dengan skala kecil. Nah ini anak Ustadz boleh kecil dulu ya, 20 ekor dulu antum atau 10 ekor ya. Sambil melaksanakan wirausaha skala kecil, Ananda dapat mempelajari berbagai hal sehingga dapat pengalaman menjadi pedoman suatu saat nanti jika Ananda membuat sebuah usaha yang lebih besar. Anda dapat menerapkan prinsip learning by doing, belajar sambil bekerja. Masya Allah ya anak Ustadz ya. Ustadz berharap sekali antum dapat bisa membuat tugas ini yang insya Allah nanti akan antum aplikasikan dalam kehidupan antum ya. Antum bisa buat usaha ya. Saya rasa ini bukan sesuatu yang sulit dan ini sangat menarik menurut Ustadz ya. Kita berusaha membuat sebuah budidaya ya. Tidak usah antum terlalu besar ya. Tapi yang Ustadz suruh tugas ini adalah hanya membuat rencana saja ya anak Ustadz ya. Tapi ketika antum nanti mau mengaplikasikannya langsung, Masya Allah boleh saja ya. Silahkan. Ini Ustadz berikan waktunya anak-anak Ustadz ya, kelas 12 ya. Ustadz kasih waktunya 1 pekan ya. Antum boleh mengirimkan tugas-tugas antum ini ya ke dalam grup kelas 12 ya anak Ustadz ya. Grup prakarya kelas 12 ya anak Ustadz. Tidak usah di jaringan pribadi Ustadz ya. Baiklah anak Ustadz,
Mungkin ini saja yang dapat Ustaz sampaikan pada materi pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan. Baiklah, Ustaz tutup pembelajaran kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.